Selamat malam. Bumi Cenderawasih Papua mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah ajang olahraga tertinggi tingkat nasional PON ke-20. Pertama kali di tanah Papua. Kepercayaan ini dianggap menunjukkan perhatian luar biasa pemerintah pusat pada kawasan di paling timur Indonesia. Apakah pesatnya pembangunan sejumlah venue cabang olahraga dan berbagai infrastruktur yang sedang dibangun di tanah Papua menjawab harapan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi warga Papua? Inilah Rosi, Jokowi, dan politik di Papua. Kita bangga berada di tanah Papua. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Rasa bahagia sekali. Nggak tahu mau bilang apa lagi buat Bapak, saya minta cuma terima kasih. Beliau punya kepemimpinan sangat bagus, berbaur dekat dengan rakyat, tidak membedakan status sosial, ekonomi. Gelaran PON ke-20 di Papua yang dibuka Presiden Jokowi tanggal 2 Oktober lalu membuat mata masyarakat Indonesia tertuju kembali ke Papua. Dalam pidatonya, Presiden menekankan PON kali ini menggambarkan kemajuan Papua, kesiapan infrastruktur, dan kesiapan masyarakat Papua untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Berkat diadakannya PON, Papua kini memiliki berbagai sarana cabang olahraga berstandar internasional. Bagaimana semua langkah ini bisa dianggap sebagai keberpihakan pemerintah untuk masyarakat Papua. Saya mengundang di studio Menara Kompas, Putri Indonesia Intelijensia 2015 Wakil Papua Barat, Olfa Befar Alhamid, dan Ketua YLBHI sekaligus aktivis HAM Asfinawati. Juga melalui sambungan Zoom dari Kota Jayapura, ada tenaga ahli utama KSP, Ahli Muhtar Ngabalin. Lalu dari Kota Sorong ada anggota DPRD Papua Barat periode 2014-2019 Ibu Frida Kelasin dan juru bicara dan juru kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia Nikodemus Wamafma. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selamat malam. Selamat malam. Itu selamat malam. Ibu Frida, selamat malam. Ya malam Rosi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. 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 Ya. Saya masuk dulu kepada Olfa di sini. Ya. Olfa sebagai Putri Papua, bagaimana melihat tonggak sejarah PON pertama kali di Papua Ya. sebagai sebuah lambang sekali lagi keberpihakan pemerintah pusat pada Papua? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya ini adalah satu hal yang luar biasa, baik dan fantastis untuk Papua. Karena banyak sekali dari dulu banyak yang merasa dianaktirikan ya di Papua. Tapi menurut saya dengan diadakannya PON tahun 2020 ini menunjukkan keberpihakan pemerintah yang luar biasa. Pemerintah tidak memilah-milih Indonesia. Pemerintah betul-betul mengeluarkan dana yang luar biasa triliunan untuk membangun dan menyediakan sarana fasilitas olahraga yang luar biasa di Papua. Seluruh atlet dari Indonesia dan masyarakat siapapun bisa berkunjung. Itu menurut saya suatu perhatian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat kepada Papua. Ya. Terima kasih Olfa. Saya ke Ibu Frida. Kalau Ibu Frida
sebagai anggota DPRD, Anda waktu itu menjabat sebagai anggota DPRD dari jalur adat karena ada Undang-Undang Otsus. Ibu Frida, bagaimana Anda melihat tonggak sejarah PON pertama kali di Papua sebagai sekali lagi simbol adanya keberpihakan pembangunan di Papua? Iya, ini sungguh luar biasa penyelenggaraan PON yang menurut kami di Papua ya sangat megah. Kemudian karena PON kita kemudian mendapatkan beberapa gedung infrastruktur yang luar biasa yang menurut kami ini momentum yang memang digunakan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden untuk menambahkan tambahan satu tanggung jawab besar dengan Provinsi Papua memiliki gedung yang Kami memandang itu cukup baik, langkah baik, dan sekali lagi menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden untuk menunjukkan perhatiannya yang luar biasa, tanda petik khususnya untuk olahraga. Begitu Bu Rosi. Anda menggunakan tanda petik olahraga, apakah ini hanya untuk olahraga? Ya, sekali lagi saya tadi katakan bahwa ini momentum sehingga kemudian olahraga dari bidang olahraga, pembangunan olahraga, kemudian kita mendapatkan gedung yang tapi saya berharap melalui gedung yang megah ini akan memacu kita semua yang ada di Papua untuk memanfaatkan momentum-momentum yang terkait dengan bidang olahraga untuk mengembangkan bidang-bidang yang lain. Ekonomi kerakyatan bisa maju dan yang lain-lain juga bisa ikut serta maju ketika gedung ini di kemudian hari digunakan baik, tidak hanya PON pada saat ini. Kalau kita lihat apa yang menjadi pidato atau isi pidato Presiden Jokowi dalam pembukaan PON kemarin, salah satu yang ditekankan Presiden adalah PON panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Kita dengarkan seperti apa lengkapnya pidato Presiden dalam pembukaan PON kemarin. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. PON adalah panggung kebersamaan, panggung persatuan. Saya ke Bung Nikodemus Wamafma, ia adalah Jurkam Hutan Papua Greenpeace Indonesia. Bagaimana Anda juga melihat bahwa panggung PON adalah panggung kebersamaan dan kemajuan pesat untuk Papua? Terima kasih Mbak Rosi. Ya, pasti semua orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang fantastis dan sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan perhatian daripada Presiden secara khusus kepada Papua. Itu patut diapresiasi. Tetapi dalam konteks Papua memang ini adalah salah satu bagian kecil ya dari seluruh hal yang kompleks di Papua. Jadi kalau kita bicara tentang konteks Papua, olahraga adalah salah satu bagian dan itu memberikan harapan karena di tahun-tahun 70-an sampai tahun 80-an Papua itu luar biasa dengan
talenta-talenta sepak bola, talenta-talenta atletik, dan itu adalah harapan. Jadi ini menunjukkan komitmen yang baik sekali dari pemerintah bahwa ada keinginan untuk Papua bisa kembali seperti dahulu. Tetapi dalam konteks yang seperti itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa euforia yang terkait dengan penyelenggaraan ini harus tetap tidak menyingkirkan perhatian pemerintah terhadap persoalan-persoalan mendasar yang sebenarnya butuh perhatian yang sama, bahkan lebih daripada apa yang diberikan pada hari ini. Terutama sebagai seorang aktivis, Bung Niko, sebagai seorang aktivis, apa catatan Anda terkait dengan pembangunan pesat, infrastruktur, bandara dibangun, jalan-jalan yang menghapuskan keterasingan atau terisolasi daerah-daerah di Papua, itu dibuka oleh di pemerintahan Jokowi. Tapi apa catatan kritis Anda terhadap pembangunan infrastruktur yang begitu masif? Betul. Ya, catatan saya, karena saya ini menghabiskan sebagian besar hidup di Papua, dan dinamika pembangunan infrastruktur itu sebenarnya ada hal yang lebih mendasar, yaitu manusianya. Ada persoalan-persoalan di dalam manusia itu sendiri yang sebenarnya juga tidak bisa disambungkan. Pembangunan infrastruktur itu harus bisa menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Papua hari ini. Contoh sederhana misalnya tadi karena disinggung infrastruktur, kita bicara terkait dengan misalnya pembangunan jalan Trans Papua misalnya, yang kemudian masyarakat di kampung-kampung kemudian bicara bahwa yang kita butuhkan adalah jalan dari kampung kami ke kota, kami bisa membawa kami barang-barang untuk dipasarkan di kota. Ini contoh sederhana bahwa sebenarnya ada hal yang lebih prinsip, yaitu bagaimana membangun kualitas kehidupan daripada manusia Papua itu tidak bisa hanya dilihat dengan pembangunan infrastruktur, tapi apakah nanti kemudian pembangunan infrastruktur itu akan dimanfaatkan atau memberikan manfaat yang besar atau baik untuk masyarakat Papua atau orang asing Papua. Ya, kalau tadi saya sudah mendengar dari Ibu Frida, lalu dengan Bung Nikodemus, kita semua mengapresiasi apa yang terjadi atau apa yang menjadi event nasional, yaitu PON di Papua, dibangunnya gedung olahraga yang disebutkan oleh Presiden Jokowi bahkan terbesar, terbaik se-Asia Pasifik. Kita menyambut baik itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya menjadi catatan Bung Nikodemus adalah ada soal pembangunan manusia di sana. Asfinawati, Anda yang banyak bergerak dalam aktivis ke HAM gitu, apakah Anda juga ingin memberikan kredit dulu kepada PON dan kemudian memberikan catatan pada pembangunan selanjutnya di Papua? Ya, sebagai sebuah perhatian ya, Papua ditempatkan jadi spotlight itu bagus ya, ketika PON orang mata menuju ke sana dan tadi ada infrastruktur, komunitas olahraga terfasilitasi, tapi pasti nggak semua itu ya. Saya justru mau meng-highlight pidato Pak Jokowi yang penting banget, kesetaraan dan keadilan. Jadi sebetulnya di dalam pikiran pemerintah pusat gitu kalau kita sebut, mereka sudah paham bahwa ada masalah keadilan dan masalah kesetaraan. Dan persis itu yang dalam catatan kami. Misalnya dalam acara PON itu ada orang yang tidak boleh bernyanyi dalam laporan teman-teman di sana ya, di LBH Papua, hanya karena ketahuan ada atribut bintang kejora gitu. Kemudian ada juga yang ditangkap karena membawa simbol bintang kejora, karena baju dan gelangnya bermotif bintang kejora gitu. Padahal sejak zaman Gus Dur sudah dikatakan itu bukan berarti mau merdeka begitu ya, atau tidak bisa dilihat semata-mata itu langsung orang bisa ditangkap. Itu yang pertama. Tapi lebih dari itu kan sebetulnya ada banyak sekali masalah hak asasi manusia di Papua karena militerisme, penempatan pasukan yang luar biasa ke Papua, banyak pembunuhan sewenang-wenang. Kita tahu ada belasan ribu pengungsi, di antaranya anak dan perempuan, tidak bisa sekolah, tidak tenang hidupnya. Dan laporan-laporan pembunuhan, kematian itu terus berdatangan gitu dari LBH Papua ya salah satunya. Jadi ada kontras atau ada yang berbeda antara pidato Pak Jokowi yang mengatakan keadilan dan kesetaraan, tapi di lapangan itu ada yang berbeda. Saya akan memberikan pertanyaan ini untuk dijawab oleh Pak Ngabalin. Sesaat lagi tetaplah di Rosi.